Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta Diklat APKS Jatim, sehubungan dengan adanya tugas akhir Diklat yang menjadi syarat kelulusan Bapak Ibu dalam mengikuti Diklat ini, berikut ini saya buatkan video yang berisi tutorial pembuatan tugas akhir Diklat, mulai dari pemilihan tema blog, pembuatan readmore, menyisipkan gambar atau video, dan lain-lain, sampai tugas itu siap untuk dikumpulkan. Langsung saja tutorialnya. Sebelum masuk ke tutorial, saya harapkan dukungan Bapak Ibu untuk like, komen, dan subscribe channel saya agar saya lebih semangat dalam mengembangkan channel ini, dan semoga video-video yang ada di channel ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Langsung saja ke tutorialnya. Yang pertama adalah kita harus membuka browser dulu. Saya menggunakan Google Chrome. Kemudian di bagian URL kita ketikkan blogger.com. Selanjutnya Bapak Ibu bisa login ke dalam blogger.com. Setelah login, maka akan ditampilkan halaman dashboard. Halaman dashboard ini ibaratnya dapurnya blog kita, tempat yang kita gunakan untuk mengelola blog kita. Menggunakan dashboard ini, kita bisa menambahkan postingan, melihat statistik blog, bisa mengecek komentar-komentar yang ada di blog kita, dan seterusnya. Tutorial yang pertama adalah membuat postingan. Caranya, kita klik pada postingan baru. Selanjutnya akan ditampilkan halaman postingan. Di bagian judul, kita masukkan judul dari postingan. Misalkan kalau blog kita ini berisi blog tutorial atau blog pembelajaran, judul bisa kita isi dengan judul materi yang Bapak Ibu ampu. Biar cepat, ini saya sudah menyiapkan beberapa postingan, tinggal saya copy saja. Ini judulnya karakteristik kewirausahaan, saya copy, saya masukkan ke dalam judul. Selanjutnya isi postingannya saya blok dulu, saya copy, dimasukkan ke dalam bagian konten. Selanjutnya kita rapikan lagi, barangkali ada yang belum rapi, ini kurang naik, saya naikkan dulu. Kemudian ini juga terpotong, saya naikkan, ini saya naikkan, ini saya naikkan. Nah, selanjutnya langkah berikutnya, setelah dirasa postingan ini sudah siap, maka langkah berikutnya adalah mempublish postingan ini, sehingga nantinya postingan ini akan tampil ke dalam blog kita dan bisa dibaca oleh anak-anak. Cara untuk mempublish adalah ini, kita klik pada tombol publish yang ada di pojok, kita klik saja, kemudian klik konfirmasi. Nah, sudah masuk. Sekarang kita cek. Cara mengeceknya, kita geser pointer kita ke bagian bawah. Di menu bawah ini ada menu lihat blog. Fungsinya adalah untuk melihat tampilan blog kita. Langsung saja kita klik dan inilah hasilnya. Satu postingan sudah tampil di dalam blog kita. Sebelum kita membuat postingan yang kedua, perlu saya terangkan sedikit tentang URL blog. Kemarin pada saat
mentoring tugas yang pertama kemarin banyak yang salah dalam mengirim alamat blog atau alamat URL blog. Yang disebut alamat blog atau URL blog adalah yang tampil di bagian atas ini. Biasanya diikuti oleh nama blogspot.com. Nama blognya di bagian awal, kemudian diikuti dengan blogspot.com. Inilah yang dinamakan URL blog atau alamat blog. Nah, nanti misalkan blog kita sudah jadi, sudah lengkap dan ingin kita gunakan untuk pembelajaran, maka yang di-share ke anak-anak adalah alamat blognya ini, bukan halaman dashboardnya ini. Nah, bedanya apa? Halaman blog dengan halaman dashboard. Halaman dashboard itu sering dikenal dengan istilah back-end. Sedangkan halaman blog atau homepage itu biasanya disebut dengan istilah front-end. Sekarang kita membuat satu postingan lagi, berarti kita harus ke dashboard. Kembali kita klik postingan baru. Saya kopikan dari data saya ini judulnya. Saya paste di sini. Kemudian ini adalah postingannya, saya paste di sini. Sudah rapi, langsung di-publish. Kita cek apakah sudah masuk, di-refresh. Nah, inilah sudah ada 2 artikel. Berikutnya kita tambahkan satu postingan lagi. Postingan yang ketiga, saya blok dulu, saya kopikan, terus saya paste di sini. Ini postingannya saya copy juga, saya paste di halaman konten. Kita cek dulu, kita rapikan. Jika ada yang belum rapi, ini saya naikkan. Sekarang kita publikasikan. Ada 3 postingan. Kita refresh lagi. Sudah keluar, ada 3 postingan. Satu lagi. Kita bikin postingan yang keempat. Judulnya ini, kemudian kontennya saya copy, ini saya masukkan ke dalam konten. Kita rapikan dulu. Ya, sudah dipublikasikan. Kita refresh. Sekarang kita sudah punya 4 postingan. 1, 2, 3, 4. Jadi ini tutorial cara membuat postingan. Tutorial yang kedua, membuat atau mengubah tema blog. Tema blog bisa juga disebut dengan tampilan blog. Di dalam Blogspot atau Blogger ini sudah terdapat beberapa tema yang siap untuk kita gunakan. Kita tinggal memilih saja tema mana yang menurut kita paling bagus. Langsung saja kita masuk ke menu tema. Yang tampil di atas ini adalah tema yang aktif saat ini. Jadi saat ini tema blog kita menggunakan Contempo Like. Ini tema yang aktif saat ini. Nah, sekarang kita ingin mengganti tema yang lain. Bagaimana caranya? Tinggal kita scroll ke bawah. Kita lihat-lihat tema yang mana kira-kira yang menarik ya. Kita lihat dulu. Kita sesuaikan dengan tema blog kita, yaitu blog pembelajaran.
Misalkan saya ingin memilih tema travel. Ini nanti akan kita aplikasikan ke dalam blog kita. Caranya cukup gampang. Tinggal kita klik saja tema yang sudah kita pilih, travel. Kemudian di bagian bawah, jika kita merasa belum yakin dengan tampilan ini, kita bisa melihat melalui peninjauan ini, pratinjau, untuk melihat tampilan tema sementara bisa kita klik. Nah, nanti tema blog kita akan berbentuk seperti ini. Kalau sudah, kita bisa kembali ke dashboard. Jika suka dengan tema ini, langsung saja kita terapkan ke dalam blog kita. Klik terapkan, kemudian klik OK. Selanjutnya kita buka halaman blog kita tadi. Ini tema yang awal. Coba sekarang kita refresh. Nah, sekarang sudah berganti dengan tema yang baru, tema travel. Ini cara mengubah tema. Tutorial yang ketiga, bagaimana cara membuat read more atau baca selengkapnya. Apakah read more itu? Read more adalah fasilitas dari blogger untuk menyembunyikan atau memotong artikel yang terlalu panjang, sehingga yang tampil di halaman homepage atau halaman blog kita hanyalah beberapa kalimat saja yang tampil. Bagaimana cara membuatnya? Kembali ke dashboard. Jadi apapun kegiatan kita yang tujuannya mengubah blog, baik mengubah tampilan atau mengubah isi konten, selalu kita lakukan di dalam halaman dashboard. Ini sudah masuk ke dashboard. Untuk memotong artikel atau postingan, kita masuk ke dalam postingan. Sudah ada 4 postingan, kita potong pada postingan yang pertama. Misalnya ini kita klik dulu, kita edit ya. Nah, inilah tampilannya. Misalkan kita akan memotong postingan yang dipotong di bagian sini, misalkan ini saya turunkan dulu di sini. Maka langkah pertama, kita letakkan kursornya di tempat yang akan dipotong, di tempat yang kosong, yang di sini misalnya. Selanjutnya kita klik pada opsi lainnya, titik 3 ini. Kemudian untuk memotong, kita klik pada sisipkan batas postingan ini. Kita klik, hasilnya akan muncul garis. Nah, artinya nanti postingan yang tampil di halaman depan blog atau di homepage adalah tulisan yang ada di bagian atas ini. Tag yang di bagian bawah ini hanya muncul jika nanti kita sudah mengklik tombol read more, baru keluar. Coba dites, kita perbarui. Pindah ke homepage, kita refresh. Apakah sudah muncul? Ini sudah keluar baca selengkapnya. Jadi postingan yang tampil di halaman depan blog atau di homepage adalah postingan yang berada di atas garis yang kita potong tadi. Selanjutnya, jika ingin melihat postingan selengkapnya, kita tinggal klik pada baca postingan. Nah, di sini akan muncul seluruh dari tulisan yang ada di postingan pertama tadi. Kita kembali ke homepage.
Sekarang postingan yang kedua kita potong juga. Ini kita back dulu. Postingan yang kedua juga kita potong di bagian ini. Saya turunkan dulu. Di sini kita potong postingannya. Langkah-langkahnya sama. Letakkan kursor di sini. Kita klik titik 3, kita klik pada sisipkan batas postingan. Nah, muncul. Kita perbarui. Kemudian kita refresh pada homepage. Nah, sudah terpotong. Ini cara untuk memotong postingan atau menambahkan read more pada blog. Selanjutnya, tutorial yang keempat adalah menyisipkan gambar. Kemarin sudah diumumkan bahwa pada postingan yang kedua akan kita beri sebuah gambar atau foto. Fotonya bebas. Yang pertama kita buka dulu postingan yang kedua ini. Selanjutnya di bagian bawah kita beri tempat, kita klik dulu di sini, kita turunkan. Nanti di bagian sini kita beri gambar. Caranya, setelah kursor berpindah ke tempat yang kosong, di mana tempat ini adalah untuk gambar yang akan kita sisipkan ke dalam artikel kita nanti, kita klik ikon sisipkan gambar. Kemudian di sini ada beberapa pilihan. Upload dari komputer, ini kalau gambar yang akan kita masukkan ini masih berada di dalam laptop. Terus juga bisa menyisipkan gambar dari foto, dari blogger, dari URL. Kita coba. Karena gambarnya ini masih ada di laptop saya, maka pilih yang paling atas ini, upload dari komputer. Selanjutnya pilih file. Nah, di sini kita diminta untuk memilih gambar yang akan kita upload yang mana. Misalkan saya pilih gambar ini, Fireblog, open, kemudian akan diupload ke dalam blog kita. Setelah muncul, barulah kita klik pada pilih. Selanjutnya, gambarnya akan muncul di postingan blog kita. Seandainya gambar yang sudah muncul di dalam postingan ini tidak sesuai dengan yang kita inginkan, kita masih bisa melakukan pengaturan. Misalnya gambarnya kurang besar, bisa kita besarkan menggunakan alat ini. Kita klik dulu gambarnya, kita drag di bagian pojoknya. Ini untuk membesarkan gambar. Nah, seperti ini. Kalau sudah, langsung saja kita perbarui. Sudah selesai, kita cek. Kita refresh dulu. Tadi gambarnya ada di artikel kedua di bagian paling bawah. Berarti kita harus membuka melalui baca selengkapnya. Kita klik. Nah, sudah muncul. Ini cara untuk menyisipkan gambar. Tutorial yang kelima, menambahkan video ke dalam blog. Untuk tugas diklat, video yang akan kita masukkan ke blog ini bebas, bisa video sendiri, bisa video dari YouTube atau dari sumber yang lain. Tapi alangkah baiknya kalau video yang kita ambil ini sudah berada di YouTube atau online, sehingga lebih praktis karena tidak perlu mengupload foto lagi. Tutorial yang kelima adalah membuat atau menyisipkan video ke dalam postingan. Ini kita klik dulu artikel yang pertama, kemudian
video ini alangkah baiknya diletakkan di bawah. Karena apa? Karena jika video diletakkan di atas, maka nanti pengunjung akan terfokus ke dalam video tersebut. Pengunjung akan memutar video tersebut dan malas untuk membaca artikel yang ada di bawahnya. Klik pada bagian bawah tempat yang akan disisipkan video. Selanjutnya kita klik pada ikon sisipkan video. Ada dua pilihan. Yang pertama adalah upload dari komputer, yang kedua dari YouTube. Misalkan video kita berada di komputer, berarti yang dipilih ini, yang pertama ini. Cuman butuh waktu agak lama karena harus mengupload dulu video yang ada di laptop kita. Sedangkan kalau menggunakan pilihan yang kedua, memilih video dari YouTube, ini prosesnya lebih singkat karena video sudah online, sudah terupload ke dalam YouTube. Tinggal kita mengambil video tersebut, kita klik YouTube. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Untuk menambahkan video, kita klik pada penelusuran. Terus di bagian sini kita cari videonya. Kalau sudah punya channel sendiri, bisa dimasukkan nama channelnya, atau jika misalkan video yang akan kita ambil ini video orang lain, bisa kita ketikkan kata kuncinya saja. Misalnya kita akan mencari video sesuai dengan tema transportasi dan logistik misalnya. Kemudian kita telusuri. Nah, kebetulan yang tampil di bagian atas ini video saya sendiri. Kita klik, kemudian klik pilih. Nah, sudah muncul. Jika merasa videonya kurang besar, bisa kita besarkan seperti ini. Ya, sudah cukup. Selanjutnya kita perbarui. Sudah selesai, kita cek pada halaman blog, kita refresh dulu. Kita lihat di artikel yang pertama apakah sudah keluar videonya. Kita klik pada selengkapnya dan inilah videonya sudah keluar. Jadi dengan adanya video ini, siswa akan merasa lebih senang untuk mempelajari materi yang kita berikan. Coba dites, kita play dulu. Inilah hasilnya. Oke, cukup. Jadi inilah cara untuk menyisipkan video pada postingan. Kembali ke dashboard. Tutorial yang ke-6, kita belajar untuk menambahkan pernak-pernik blog. Pernak-pernik blog ini fungsinya adalah untuk mempercantik tampilan blog kita, untuk menambahkan informasi lain ke dalam blog kita, sehingga di blog kita tidak hanya ada artikelnya saja, tetapi juga ada informasi-informasi yang lain. Caranya, kita masuk ke bagian tata letak. Kemudian akan ditampilkan halaman seperti ini. Kita lihat di tampilan blog kita, kita akan menambahkan pernak-pernik yang ada di sidebar. Jadi namanya sidebar sebelah kanan ini. Kita lihat kira-kira yang akan kita masukkan ini apa. Misalnya di sidebar ini kita ingin menambahkan postingan yang paling populer.
Maka langkah-langkahnya sebagai berikut. Kita masuk ke dashboard, kita buka tata letak. Di bagian sidebar yang paling atas, kita klik tambahkan gadget. Kemudian kita cari postingan populer. Nah, ini postingan populer. Postingan populer adalah postingan yang paling banyak dibaca oleh pengunjung blog. Tinggal kita tambahkan saja, klik tanda plusnya. Jika ingin mengubah judul bisa ditulis di sini. Kemudian kita pilih semua. Terus di bagian bawah kita akan menampilkan 10 postingan terpopuler saja. Terus disimpan. Sekarang kita refresh di halaman blog kita. Inilah hasilnya. Sudah muncul postingan populer. Satu lagi, misalkan kita ingin menampilkan statistik blog. Ini jumlah pengunjung blog. Misalkan kita tampilkan di bagian sidebar 2, kita klik tambahkan gadget ini, terus kita cari statistik blog. Nah, ini kita klik tanda plus untuk menambahkan. Jika ingin mengubah judul bisa ditulis di sini, misalkan pengunjung atau jumlah pengunjung. Jumlah pengunjung, jangka waktunya semua, artinya yang dihitung adalah jumlah pengunjung dari awal kita membuat blog sampai sekarang ini. Terus di bagian bawahnya ada gaya. Gaya ini adalah bentuk dari tulisan statistik yang akan kita tampilkan ke dalam blog. Kita milih yang sederhana saja, yang paling atas. Terus kita simpan. Kalau sudah, kita refresh lagi di halaman homepage-nya. Kita cek apakah sudah muncul. Nah, ini ada statistik blog atau jumlah pengunjung. Ada 14 pengunjung. Demikianlah tutorial singkat tentang pembuatan tugas akhir diklat. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui grup WA atau juga bisa ditulis di kolom komentar YouTube saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.